Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kami akan membahas studi kasus mengenai sistem pengkategorian pada e-commerce. Sebelumnya kami akan mengenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada Hanifa dengan NIM 046, Dinda Cantika dengan NIM 054, Ega dengan NIM 062, dan saya dari Salimbo dengan NIM 077, Christian Simanjuntak dengan NIM 078, Yusuf Martinus dengan NIM 081. Table of content ada studi kasus, detail e-commerce, dasar teori, alur algoritma, contoh program, ilustrasi, dan kesimpulan. Studi kasus industri e-commerce di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan tersebut ditolong oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan akses internet dan adopsi teknologi. Perusahaan e-commerce di Indonesia juga sedang berupaya meningkatkan pengalaman pelanggan dengan mengadopsi teknologi baru seperti AI, Big Data, dan teknologi pembayaran lainnya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor e-commerce dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi konsumen. Dengan adanya AI, pengkategorian produk dalam e-commerce menjadi lebih mudah dan efisien. Teknologi AI dapat menganalisis data produk, mengidentifikasi fitur dan atribut, serta mengelompokkan produk ke dalam kategori yang relevan. Hal ini meningkatkan keakuratan dan kecepatan pengkategorian sehingga pengalaman berbelanjanya menjadi lebih nyaman dan efektif. Penerapan AI dalam pengkategorian pembelajaran membantu pelaku usaha e-commerce. AI dapat membantu pengelolaan inventaris, menyusun strategi pemasaran, dan menyediakan rekomendasi produk yang tepat. Tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan potensi penjualan. Penggunaan AI dalam pengkategorian belanja di e-commerce adalah contoh nyata penggunaan teknologi yang meningkatkan pengalaman belanja online dan mendukung pertumbuhan sektor e-commerce di Indonesia. Berdasarkan studi kasus yang saya bacakan tadi, fokus pembahasan kelompok kami ini adalah membahas tentang algoritma tree untuk mengkategorikan produk dalam e-commerce di Indonesia. Dalam perkembangan pesatnya AI, kami akan menjelaskan dasar penggunaan algoritma tree dalam e-commerce yang juga dimanfaatkan oleh AI untuk mengkategorikan produk. Mulai pembahasan ini, kami bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dengan mengenal mengenal cara kerja algoritma tree dalam pengkategorian produk e-commerce. Sebelum membahas lebih dalam lagi, penting kita mengetahui apa itu pengertian dari e-commerce. E-commerce atau elektronik e-commerce adalah istilah yang merujuk pada kegiatan jual beli atau transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam e-commerce, transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa dapat terjadi antara perusahaan ke perusahaan, perusahaan ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan konsumen ke perusahaan. E-commerce melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis seperti pemasaran, penjualan, pembayaran, pengiriman, dan layanan pelanggan. Dalam model bisnis e-commerce, toko fisik tradisional tergantikan oleh toko online yang dapat diakses melalui komputer, laptop, ponsel pintar, atau perangkat elektronik lainnya. Keuntungan utama dari e-commerce adalah kemudahan akses, skala global, efisiensi, kemampuan untuk menyediakan informasi produk yang lengkap, serta fleksibilitas dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Contoh dari e-commerce termasuk platform seperti Amazon, eBay, Alibaba, Tokopedia, dan Lazada. Kami mengambil dua contoh e-commerce. Yang pertama adalah Shopee. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited, didirikan pada 2009 oleh Forrest Lee. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Lalu yang kedua, contoh yang diambil untuk e-commerce adalah Tokopedia. Tokopedia adalah sebuah perusahaan e-commerce yang berbasis di Indonesia. Didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Tokopedia menyediakan platform online yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk membuka toko dan menjual produk mereka secara online. Pengguna dapat membeli berbagai macam barang dan jasa melalui Tokopedia dari berbagai kategori. Platform ini juga menawarkan berbagai fitur seperti pembayaran online, pengiriman produk, dan dukungan pelanggan. Dua gambar di slide adalah contoh pengimplementasian pengkategorian struktur data pada e-commerce.
Dua tangkapan layar di samping adalah contoh dari e-commerce yang saya sebutkan sebelumnya yang memanfaatkan pengkategorian barang pada etalase penjual untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pencarian barang oleh customer. Dasar teori penggunaan teori tree dalam pengkategorian e-commerce tree adalah struktur data yang terdiri dari akar, root, dan simple node yang terpecah menjadi sejumlah kumpulan yang tidak saling berhubungan satu sama lain, yang disebut subtree atau cabang. Struktur ini memiliki beberapa istilah terkait dengan pohon, yaitu akar, root, anak child, induk parent, daun leaf, dan tingkat level. Selanjutnya. Dalam pengkategorian e-commerce, penggunaan tree akan menjadi seperti ini. Car atau root adalah kategori, dan selanjutnya parent ada elektronik, perawatan dan kecantikan, pakaian, sepatu, buku, dan alat tulis. Anak atau child ada elektronik, handphone, TV, konsol, game, perawatan tubuh, tangan, dan rambut, dress, atasan, celana, flat, sandal, heels, alat tulis, buku fiksi, dan buku non-fiksi. Selanjutnya. Daun atau leaf terdapat Samsung, iPhone, dan Xiaomi untuk handphone, Samsung, LG, Xiaomi dan untuk TV, PlayStation, dan Nintendo untuk konsol game, sabun, deodoran, body cream untuk perawatan tubuh, lotion, body serum, hand body untuk perawatan tangan, shampoo, hair serum, conditioner untuk perawatan rambut, maxi dress, mini dress, dan mini dress untuk dress, meja, kaos, crop top untuk atasan, celana panjang, celana pendek, dan denim untuk celana, pointed flats, strip toe flats, rounded toe flats untuk flat, sandal flat, sandal jepit, sandal kesehatan untuk sandal, stiletto, chunky, dan platform untuk heels, pulpen, pensil tip X untuk alat tulis, fantasi romantic action buat buku fiksi, resep masakan, musik, dan kesehatan untuk buku non-fiksi. Berikutnya ada alur algoritma. Yang pertama ada pencarian produk. Pengguna memasukkan produk yang ingin dicari di kolom pencarian, lalu e-commerce mengambil input pengguna dan melakukan pencarian di dalam database produk. Kedua ada filtering. Setelah hasil pencarian ditemukan, pengguna dapat menggunakan filter untuk menyaring produk berdasarkan kriteria tertentu seperti harga, merek, ukuran, warna, dan lain-lain. Tiga ada pengurutan produk. Setelah filter diterapkan, pengguna diberikan pilihan untuk mengurutan produk yang tersisa berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat ada proses pengurutan. Setelah pengguna memilih opsi pengurutan yang diinginkan, aplikasi e-commerce akan menggunakan algoritma sorting yang sesuai untuk mengurutan produk berdasarkan kriteria tersebut. Yang kelima ada tampilan hasil. Setelah proses pengurutan selesai, produk-produk yang diurutkan akan ditampilkan kepada pengguna. Dan yang terakhir ada pemilihan produk. Pengguna dapat memilah melalui daftar produk yang ditampilkan, melalui detail produk, mengklik gambar atau judul produk yang dimuat halaman produk yang lebih lengkap, dan memilih produk yang mereka minati untuk ditambahkan ke keranjang belanja atau langsung melakukan pembelian. Lalu ada kode program. Dari pertama-tama kita membuat struktur node-nya dulu. Seperti ini ada karakter of array, terus nama untuk menyimpan nama, lalu ada node pointer children, node pointer sibling, lalu membuat fungsi create node, di mana parameternya itu string, lalu akan mengembalikan sebuah alamat yaitu node-nya tersebut. Next. Lalu ada fungsi add child, di mana jika masih parent itu nggak punya children, maka childnya itu akan dimasukkan ke parent children. Terus jika tidak, maka akan mencari sibling dari parent children tersebut. Lalu ada fungsi display product, di mana ini sebuah rekursif. Jika node itu udah kosong, maka return. Lalu for level ini untuk mengambilkan indentansi, lalu memprint sebuah node namanya tersebut. Lalu memanggil fungsi display products, dan memanggil fungsi lagi display products untuk siblings. Next. Lalu ini fungsi mainnya, di mana kita membuat sebuah struknya dulu, root, atasan, bawahan, sepatu, lalu kita memanggil fungsi add child, di mana atasan itu adalah sebuah child dari root, bawahan juga, sepatu juga. Next. Berikut ada ilustrasi dari sebuah tree. Oh, ini output programnya. Lalu ini ilustrasinya, kategori produk, ada childnya punya atasan, bawahan, sepatu, atasan punya childnya, dan lain-lain. Next.
Yang terakhir ada analisa dan kesimpulan. Pengkategorian barang dalam e-commerce pada Shopee dan Tokopedia dapat dikaitkan dengan konsep struktur data tree dalam abstract data type atau DT. Konsep struktur data tree dalam ADT memberikan cara yang efisien untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola informasi mengenai kategori dan subkategori produk dalam e-commerce. Dengan menggunakan pengkategorian berbasis pohon, pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan menemukan produk yang mereka cari di platform e-commerce tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.